Nah itu. Jadi seharusnya tidak ada yang tidak sinkron begitu. Nah biasanya tidak sinkron tatkala si penjual itu melebihi target yang terlalu jauh. Nah, sehingga kan di luar rencana tuh, ya ketika di luar rencana, nah ini memang harus ada kreativitas, yaitu tadi mungkin kita minta bantuan mitra atau pesaing untuk memenuhi pesanan, tapi tentu pesaing kan juga harus membaginya dengan kita selaku yang pemilik orderan. Jadi sebetulnya kalau target yang dicapainya sesuai rencana, maka kapasitasnya pun akan terpenuhi sebetulnya, matching dengan KPIC. Ya, tapi tatkala itu tadi sales menjualnya ya, melebihi target, ya, apalagi jauh, misalkan harusnya 100 unit, ini 200 unit kan 2 kali lipat, tentu keteteran juga KPIC ini dalam melakukan perencanaan. Memang kalau ada potensi melebihi target yang lebih melalui target yang sangat jauh, ya bagus sih sebetulnya, tapi itu harus dikoordinasikan segera dengan bagian kita di KPIC, sehingga tidak kaget juga. Ya, jadi harusnya melakukan update mental atau KPIC sebelum menerima orderan. Ya, karena nanti kan juga kalau kita jadi secara akan terima sementara di dalam belum siap kapasitinya. Nanti kan juga kita akan menggunakan konsumen. Jadi sebelum dari orderan, apalagi yang sifatnya melebihi target jauh, berarti sebenarnya harus koordinasi lebih dulu mampu atau tidak bagian produksi, planning dan kontrol ini untuk memenuhi hal. Nah itu sih. Jadi memang awalnya kalau perencanaan bisnis pasti dari perencanaan penjualan. Itu Pak kalau dari saya, maka yang lain. Siapa jadi memang sering bentrok itu Pak antara sales dengan kemampuan dari KPIC gitu Pak, akhirnya berdampak ke HR gitu Pak. Apa namanya, planningnya karena terlalu banyak gitu ya, berapa misalkan kalau di perusahaan sebelum itu kan karton Pak ya, kita 100.000 karton untuk Indofood misalkan Pak, secara pesanannya gitu, tapi dengan waktu sekian ternyata PPSI nggak memenuhi, nggak bisa. Nah akhirnya yang dikejar nanti SDM lagi gitu, SDM-nya kok kurang, nanti harus ditambah lagi bla bla bla, jadi merembet gitu Pak. Forecastingnya sales, terus permintaan memang demand-nya banyak, PPSC-nya dengan planningnya PPSC, terus SDM-nya jadi merembet kemana-mana aja. Itu sering bentrok gitu sebenarnya. Jadi yang di supply chain management itu Pak. Jadi anggaplah sales menerima pesanan nih, informasi itu kan langsung ke PPIC, ke supplier. Kadang-kadang PPIC sanggup tapi supplier yang nggak sanggup nih. Iya, kan gitu laku. Nah, jadi itu kan sebenarnya harapan dari spesialis itu. Jadi set informasinya langsung nyampe ke supplier, sanggup atau tidak balikin lagi ke sales. Sanggupnya cuma segini, yang dipaksa. Tapi kalau kita paksa sama ini tidak terpenuhi, nanti kecewa lagi. Jadi memang harus itu tadi komunikasinya harus tepat dari sekali, dan dia harus tahu kalau memang ini di luar kapasitas harus koordinasi sebelum approval pesanan. Ya, jadi harus dia dulu dengan bagian perencanaan kapasitas. Ya, memang ada potensi kalau terus ini kan semangat ya, pokoknya mau gimana aja penuhnya supaya saya emang dari orderan gitu ya. Iya betul Pak. Sebanyak orderan masuk Pak. Iya, jadi pusing juga kan, ditanya konsumen kok belum selesai ya, dia pusing sendiri juga. Tetap makanya koordinasinya harus cepat dan harus segera, dan memang harus plan A, plan B, plan C-nya harus. Itu Pak mungkin. Ya siap, atur Pak. Bapak Ibu ada yang lain mungkin di materi tertentu. Saya Pak, punten Pak. Kasusnya Kang Rian mirip sih, kayak di PLN juga Pak. Saya tim marketing ya. Orang marketing tuh mintanya lebih, nggak dikasih lebih. Sementara tim perencanaan, forecastingnya tuh kadang dibikin sesuai berdasarkan proyeksi tahun sebelumnya gitu. Jadi masing-masing punya prognosa sendiri-sendiri. Tapi kondisi sekarang ini Pak, saya lagi cerita aja nih sih Pak.
Sekarang Ya, kadang estimasi kita kan ada faktor namanya VUCA Pak ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ya, ambiguity. Di era VUCA ini kadang ya. forecasting kita sering meleset Pak, apalagi disrupsi-disrupsinya, ada disrupsi digital, disrupsi teknologi, Ya, ya, disrupsi pandemi, ya, disrupsi ya, milenial, belum disrupsi regulasi. Jadi saya mau cerita ya, Pak, di PLN ini dulunya kan ya, 5-7 tahun yang lalu kita defisit energi Pak. Kalau ya, sekarang lima dulu tujuh tahun ya. forecastingnya itu peramalannya kalau pertumbuhan naik sekian 10%, Ya, listrik naik 1,3%, mungkin gitulah. ya, Tapi ternyata meleset, ya, pertumbuhannya nggak sesuai dengan harapan. Akhirnya setelah ikuti proyek pemerintah pembangunan 35 gigawatt, kondisi saat ini malah ya. oversupply. Oh, supply, supply, Oversupply. supply. Sekarang Sementara butuh demand, waktu berapa lama, Pak? sementara demandnya nurun. Ya, Penjualan listrik menurun. Nah, akhirnya kayak gitu. Kadang forecasting kita itu menurunnya karena situasi terkait pandemi atau menurun situasi lain, Pak? pandemi itu, Pak. Faktor pandemi. Oh iya, ya, itu memang Jadi konsumsi listrik ngatur turun. ya. Kita orang pemasaran digenjot. Gimana caranya untuk listrik ini harus laku. Belum kita ada kontrak-kontrak yang Ya, masih kaku, Pak ya. Kontrak-kontrak dengan ya, IPP, Independent Power Producer. Kontraknya tuh take or pay, Pak. Jadi pakai ya, produksi sekian ya harus tetap bayar segitu. Orang bagian produksi nggak mau hmm, tahu. Jadi ada kontrak-kontrak ya, yang ya, merugikan. Kayak gitu sih, Pak. Intinya gitu, Pak. Kadang walaupun sudah ya, forecasting, ya, ya. ada faktor-faktor tadi yang membuat jalannya operasional perusahaan itu goncang, turbulensi. Istilahnya Profesor Renel Kasal itu tuna, Ah, iya, turbulence, uncertainty, novel, dan ambiguity. Kayak gitu sih, Pak. ya, ya, Mungkin ada ya, solusi emang gitu, Pak, agar meningkatkan demand-nya seperti apa. Makasih, Pak. ya itu memang ranahnya Pak Faisal ya, bidangnya di kelistrikan. Saya juga kurang tahu medan tempurnya kalau di kelistrikan ya, begitu. Jadi itu tadi Pak, cuman memang uncertainty ini ya, ketidakpastian ya, ya banyak pokoknya. Apalagi kan sebetulnya ini kemarin tadi saya bilang ini situasinya terkait pandemi atau apa ya, karena kan kondisi natur ya, alam ya, major masuknya ini ya sebetulnya, dan berlangsungnya juga panjang ya, begitu. Dan memang ya mau nggak mau variabel ini berpengaruh ya, tadi konsumsi listrik kalau di perguruan tinggi itu kan sebetulnya begitu ya, jadi listrik yang di kampus yang berkurang sebetulnya, konsumsi listriknya dengan biaya truknya lain fokus dan lain sebagainya tidak dipakai ya, kan sudah kebayang ya. Nah makanya kalau itu ya ini mah kembali Pak kepada kreativitas ya, begitu. Jadi yang lebih detail tahu sebetulnya ya tentu Bapak dan tim ya yang di lapangan. Kalau saya sendiri kompetensinya tidak sampai, apalagi untuk bidang perlistrikan ya, tahunya pakai aja listrik di rumah Pak. Gitu. Nah mungkin nanti Bapak Ibu yang lain bisa dibantu nih Pak Faisal bagaimana meningkatkan demand ya, ya meningkatkan permintaan ya, karena supply-nya oversupply kembali sekarang gitu ya. Demandnya ini yang kurang, pasarnya mungkin Pak diperluas Pak, susah memang itu ya diprotek kalau urusan listrik ini mau keluar jual. Biasanya kalau keluar jual apa Pak? PLN Pak? Halo? Halo? Diulang, Pak, diulang. Diulang. Kalau keluar jual apa Pak? Ke ke luar negeri atau Belum, Pak, produk masih di lokal. selain di Indonesia? Jadi kita masih di Indonesia aja. Lokal Cuman ya? mungkin kita ada merubah Indonesia. bisnisnya kita alihkan ke beyond KWH, istilahnya mencari demand di luar listrik. Kita beralih ke internet gitu, kita jualan Ya, internet, kita jualan eh, listrikku, istilahnya jasa instalasi gitu-gitu sih Pak. Kita ke depan ya mungkin nggak sudah cuma betul jualan listrik. sebetulnya itu. Jadi nyari penjualan di luar listrik, kita Ya jadi para iya betul memang
harus diversifikasi ya, ke produk diversifikasi, lain, Pak. bagusnya yang nyerempet ya, Iya. yang